Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Kilaukan potensimu, masih banyak kelas lainnya. Wujudkan mimpi bersama Eljon Academy. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV Sudut Pandang Kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita. Setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini di POV bersama saya Gabriel Claudia. Di tengah dunia yang semakin terhubung tanpa batas, kemampuan berbahasa Inggris kini bukan lagi sekedar nilai tambah, melainkan menjadi keterampilan dasar yang membuka akses terhadap pendidikan, karir, bisnis, hingga jejaring global. Sayangnya, di tengah besarnya potensi generasi muda Indonesia, kita masih menghadapi tantangan dalam membangun kemampuan komunikasi bahasa Inggris yang kuat dan percaya diri. Lalu, seberapa pentingkah membangun fondasi bahasa Inggris sejak dini? Bagaimana dunia pendidikan dan dunia bisnis dapat berkolaborasi, menyiapkan generasi Indonesia agar mampu bersaing di tengah tingkat internasional? Dan apa saja langkah nyata yang dapat dilakukan orang tua, sekolah, maupun profesional untuk menjawab tantangan tersebut? Dan di Point of View kali ini kita akan membahas bahasa Inggris sebagai kunci mobilitas global, bekal penting menghadapi pendidikan dan karir internasional. Langsung saja kita akan bahas dalam POV kali ini bersama Bu Ratri Aisyah sebagai CEO Student World Indonesia. Halo Bu Ratri. Hai Miss Gaby. Apa kabar Bu Ratri? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya, luar biasa. Semangat ya Bu. Semangat, harus semangat dong. Harus semangat. Nah, Bu Ratri hari ini kita mau bahas bagaimana bahasa Inggris ini mempengaruhi karir ya, bisa mempengaruhi karir. Tapi kalau misalnya kita dengar ya Bu, kemampuan berbahasa Inggris orang Indonesia sekarang ini masih kalah nih dengan negara tetangga. Seserius apa sih Bu? Kenapa Seserius harus? apa? Iya, kenapa seperti itu Bu? Kira-kira? Iya, menarik nih karena memang serius. Serius bahasa Inggris ini serius. Ya. Kita memang kalau saya berdasarkan data di tahun 2025 itu ada salah satu penelitian dan ini melibatkan 2,2 juta yang narasumber gitu ya. Dan Indonesia itu masih ada di peringkat 80 dari 123 Peringkat 80 dari 123 negara. Dan kalau sayangnya di Asia Tenggara sendiri kita masih berada di bawah Malaysia, Vietnam. Jadi PR kita memang masih banyak nih gitu. Betul. Tapi ya tetaplah pasti kita saya yakin banget kemampuan anak-anak Indonesia tuh luar biasa sih. Yes. Cuman kita memang harus memberikan fasilitasnya atau jalannya seperti itu. Betul. Sebenarnya potensi anak-anak Indonesia ini sangat besar ya Bu Ratri. Besar banget. Iya. Tinggal maksudnya kita ini mengakomodir sebenarnya. Mengakomodir, ya. betul banget. Betul banget. Karena sekarang bahasa Inggris ini bukan menjadi istilahnya suatu pilihan untuk mempelajari bahasa Inggris, tapi keharusan ya sekarang. Keharusan, betul. Jadi bukan lagi luxury skill. Iya. Kalau mungkin zaman dulu, apalagi mungkin zaman aku kecil gitu ya, beda ya sama Miss Gaby kecil ya. Zaman aku kecil itu tidak ya luxury skill ya kalau zaman dulu tuh. Nah kalau sekarang itu udah life skill. Itu udah life skill sekarang yang ya. harus memang Semua orang harus punya. Iya, betul. Nah, Bu Ratri, apa faktor utama yang menyebabkan perkembangan kemampuan bahasa Inggris di Indonesia ini masih relatif lambat, Bu? Tadi kan peringkat 80 nih. Iya, sayangnya. Nah, itu 2025 ya, berarti ya setahun lalu tuh. Setahun lalu. Nah, kenapa lambat? Kalau menurut saya saya sudah di dunia bahasa Inggris, tanda kutip dunia bahasa Inggris ini mungkin sekitar 15 tahun lah. 15 tahun ya. Dan melihat langsung di lapangan, memang yang kita pelajari itu bahasa Inggris itu masih menjadi sebuah hanya pelajaran, hanya
belajar bahasa Inggris. Hanya salah satu mata pelajaran Yes, ya. tapi bukan menggunakan bahasa Inggris. I see. Gitu. Iya, Jadi iya, iya. hanya pelajaran, belum menggunakan. Belum banyak yang seperti itu gitu. Iya, karena ya zaman saya sekolah pun ya Bu, itu hanya salah satu mata pelajaran tapi tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yes, bahkan di kelas pun mungkin terbatas. Iya. Prakteknya tuh terbatas gitu. Betul, setuju banget. Nah, sebenarnya banyak ya Bu siswa yang memiliki nilai bahasa Inggris yang baik ya. Yes. Namun masih kurang percaya diri untuk berbicara. Nah, kenapa nih fenomena ini bisa terjadi nih Bu? Kan kalau secara teori mungkin wah Iya. nilainya bagus, tapi secara praktiknya nih masih kurang ternyata. Nah, Benar. kenapa tuh? Nah, itu juga yang terjadi di lapangan sebenarnya. Iya. Di lapangan seperti itu. Jadi ketika guru-guru datang, kita ada program bahasa Inggris ke sekolah, kemudian melihat kok nilainya bagus, tapi kok dia malu ya maju ke depanku ketika disuruh ngomong nunduk gitu, Iya. nggak berani even kayak mengucapkan ya my name is Ratri gitu, dengan lugas ya, dengan tegas gitu dan pede itu kurang gitu. Nah itulah karena takut salah. Oke. Itu kuncinya, takut salah. Saya jujur bahasa Inggrisnya kalau disuruh ngomong sih mungkin secara grammar nggak akan rapi-rapi banget gitu. Ya. Cuman ya berani kita berbicara gitu. Jadi kalau salah-salah sedikit ya nggak apa-apa. Tapi kita berani ngomong. Tapi dengan kita salah, kita tahu oh ini salah. Jadi akhirnya kita benerin gitu. Tapi yang terjadi di lapangan banyak adalah sebenarnya bercandaan sih ya, Miss Gaby misalnya kayak saya ngomong bahasa Inggris, kita di kelas sama-sama nih, terus saya ngomong, Miss Gaby, do you want my apple? You will laugh like apple? No, no apple, apple. Tapi sudah diketawain kan, dan nggak semua mental bisa diketawain kan, gitu. Jadi ya itulah, jadi kebanyakan dari kita akhirnya takut kayak ntar dihui, diapain gitu. Ya itu yang sebenarnya seringkali terjadi, orang cepat untuk menjudge ya. Yes. Nah itu jadinya bikin kita nih yang tadinya mau coba ngomong bahasa Inggris jadi nggak usah deh, ntar takutnya mendingan enggak deh, daripada diledekin gitu kan. Bahkan aku sempat mendengar bahkan orang luar sendiri pun sebenarnya tidak peduli dengan grammar kita. Betul. Bahkan maksudnya lebih friendly orang luar, lebih open ya untuk kita ngomong bahasa Inggris gitu loh, dibandingkan kita sebagai orang Indonesia gitu. Nah itu mungkin salah satunya faktor lingkungan juga ya Kak. Iya betul banget, benar banget. Iya. Nah Kak Ratri, tapi kalau di era global saat ini seberapa besar pengaruh kemampuan bahasa Inggris terhadap peluang pendidikan dan karir seseorang nih? Wah kalau apalagi di global ya, kalau di global itu berpengaruh banget karena bagaimana kita bisa menampilkan atau menyampaikan ide kita atau inovasi-inovasi kita kalau tidak dengan bahasa yang diketahui secara global gitu. Bahasa Inggris kan ya saat ini itu tadi udah life skill, bahwa bagaimana kita bisa menyampaikan ide. Misalnya kita mau berkarir di global, terus saya harus menyampaikan ide saya, mempresentasikan. Mungkin bisa saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia, kemudian ada translator. Tapi itu akan lebih maksimal ketika saya akan menyampaikannya sendiri dengan gaya saya, dengan tata bahasa saya, menggunakan bahasa yang mereka mengerti atau yang semuanya mengerti. Betul. Karena mau nggak mau kan memang bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional ya. Itu sih mau nggak mau seperti itu. Gitu. Betul. Jadi memang mau nggak mau sebenarnya ini ya sudah menjadi life skill ya. Iya betul. Berarti ya kalau misalkan kita tidak mempunyai life skill ini, ya cepat atau lambat kita akan tertinggal juga. Betul. Gitu. Dan pasti cepat atau lambat akan tertinggal atau kita akhirnya harus belajar. Harus ngejar. Pasti kita akan ngejar gitu. Betul. Gimana misalkan kita mau expand ke luar negeri tapi kita tidak punya life skill tersebut ya. Jadinya kurang bisa. Kurang bisa untuk kurang akan maksimal pasti deh. Iya, betul sekali. Nah, apa dampak jangka panjangnya bagi Indonesia jika generasi muda ini nggak memiliki kemampuan komunikasi global yang memadai nih, Bu Ratri? Dampaknya tentu ya itu tadi ya, ekspansi kita atau bagaimana saya benar-benar meyakini setelah melihat ya di 15-16 tahun saya berkarir, saya melihat itu anak-anak Indonesia tuh luar biasa sebenarnya, luar biasa banget. Pekerja keras, kemudian mereka berdedikasi, loyalitasnya sangat bagus, ide-idenya juga benar-benar nggak kalah. Tapi kadang memang ada hal-hal yang akhirnya terbatas tuh mereka menyampaikannya nggak bisa. Nah, kalau itu akhirnya saya nyampein ide pakai bahasa Indonesia ke Miss Gaby, Miss Gaby jago nih bahasa Inggris, Miss Gaby nyampein ke sana. Nah, kalau Miss Gaby baik, Miss Gaby bilang itu saya
oh itu ide dari Iya. dia. Tapi kalau Miss Gaby-nya kurang baik, misalnya kan Betul, bilang itu ide saya, karena Miss Gaby yang jago bahasa Inggris. Iya. Akhirnya saya nggak jago bahasa Inggris, ya udah deh saya nggak bisa juga ngomong gitu kan. Iya, Gitu. kredit Jadi, kita diambil orang lain iya, pada jadi akhirnya bisa, ya. bisa jadi akhirnya menghambat sih perkembangan kita gitu. Betul. Tapi ya Bu Ratri ya, kalau yang dari saya lihat sekarang ini sebenarnya sudah banyak anak-anak kecil nih yang sebenarnya Inggrisnya sudah fasih loh. Betul. Entah kenapa ya, sepengetahuan saya melihat bahwa justru makin kesini makin bagus sebenarnya Iya, ya. betul. Karena mungkin orang tua juga udah mulai aware, makanya anaknya disuruh belajar bahasa Inggris. Jadi kadang kalau lewat di mall nih ngelihat anak kecil ngomongnya bahasa Inggris loh. Bu Ratri. Benar. Iya, Benar, mungkin benar. udah lebih baik ya sebenarnya awareness mengenai bahasa Inggris Betul. ini ya. Awareness kenapa lebih baik? Karena sekarang kita mau nggak mau kan udah media sekarang kan luar biasa ya. Betul, iya. YouTube, AI dan lain-lain Iya. itu semua in English. Yes. Jadi mereka begitu pegang YouTube ya semuanya in English, akhirnya Iya. mereka fasih. Ponakan-ponakan saya juga semuanya fasih banget bahasa Inggris, itu kayak lebih pertama ngomong lancar bahasa Inggris Iya. ketimbang bahasa Indonesia gitu. Padahal di rumah semuanya ngomong bahasa Indonesia. Nah, tapi memang yaitu tadi kalau tadi Miss Gaby bilang komunikasinya, bagaimana keahlian komunikasinya. Jadi setelah mereka bisa berbahasa Inggris, mau nggak digunakan di tempat yang tepat gitu, digunakan untuk menyampaikan ide-ide mereka, digunakan untuk menyampaikan ide, inovasi, present dan lain-lain lah gitu. Jadi nggak cuma untuk diri mereka sendiri, tapi itu bahasa Inggris ini bahasa adalah komunikasi kan. Skill kita itu, kita bisa berbahasa dan juga kita bisa mengkomunikasikannya. Iya, Gitu. istilahnya skill kita ini harus intinya apa ya, harus digunakan di tempat yang tepat juga Betul, ya, untuk tujuan yang memang baik juga, Betul, untuk mengembangkan juga ya. Jangan kita punya skill ini ya udah kita lakukan hanya untuk diri sendiri Diri aja sendiri, ya. atau untuk gaya-gayaan aja. Kan ada tuh yang gaya-gayaan aja sok Iya. keren karena ya udah nih gue jago bahasa Inggris gitu ya. Cuman tidak digunakan untuk mengembangkan bisnis atau inovasi, menyampaikan ide, Iya. tidak ya bukan hal yang positif lah gitu ya Bu Ratri ya. Oke, wah seru nih kalau ngomong bahasa Inggris nih. Oke, sahabat Eljon, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom live chat dari sahabat Eljon. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Kak Ratri mengenai bahasa Inggris ya. Oke, tapi jangan kemana-mana sampai tayangan berikut ini. POV Sudut pandang kita. Didukung oleh